Jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Pada suatu perjalanan sebagaimana yang diceritakan oleh Mu'adz ibn Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang apa perkara yang harus dia hindari di dalam kehidupan ini. Jika semua orang bertanya tentang apa yang akan mengantarkan orang dalam surga, malah Mu'adz bertanya apa yang akan membuat dia celaka dan binasa. Pertanyaan seperti itu tentu berbeda dengan model-model pertanyaan yang dikemukakan oleh para sahabat. Karena itu Nabi SAW mengatakan bahawa pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang berat. Laqad sa'alta 'an 'azim. Berat, tapi perkaranya tidak kecil, sangatlah besar. Maka Nabi SAW mengingatkan Mu'adz agar jangan melakukan kesyirikan, hendaklah menunaikan salat, membayarkan zakat, berpuasa Ramadan, berhaji ke Baitullah. Di samping nasihat itu, beliau memberikan petunjuk dan menawarkan kepada Mu'adz, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah kamu saya tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Tentu siapa saja yang ditawarkan nasihat seperti itu dari baginda Rasul tidak akan menolak. Begitu juga Mu'adz, bala ya Rasulullah, mau. Maka Nabi SAW mulai menghitungkan satu persatu tentang as-saum junnah, puasa adalah benteng. Kemudian as-sadaqah tudfi'ul khati'ah, sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan terusnya. Bahkan Nabi menunjukkan mana puncak keislaman, mana hal yang paling pokok di dalam Islam. Begitu banyak yang ditunjukkan oleh Nabi sebagai jawaban dari pertanyaan Mu'adz. Nah, ketika itu tentu Mu'adz merasa atau mungkin berekspresi begitu banyak yang harus dia lakukan dan begitu banyak yang harus dia tinggalkan. Persoalannya dari mana dia akan memulai dan dengan apa dia bisa melaksanakan seluruh nasihat Nabi itu. Tampaknya yang tergores di hati Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an terasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada Mu'adz ibn Jabal? Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Maukah engkau aku beritahukan dengan apa engkau bisa menguasai seluruh yang telah dijelaskan tadi. Seluruh ajaran Islam telah ditunjukkan, bahkan puncak keislaman itu jihad dan sebagainya ditunjukkan. Dengan apa engkau bisa menjangkau semua itu? Tentu Mu'adz dengan senang hati berkata, bala ya Rasulullah, tentu mau ya Rasulullah. Tetapi Nabi SAW tidak lagi menjawab sebatas dengan ucapan. Tetapi Nabi mengeluarkan lidah beliau dan menunjuk lidah itu. Kata Nabi SAW, uffa alaika hadha. Kata Nabi, uffa alaika hadha. Tahan ini. Kata. Wa asyara ila lisanihi. Nabi menunjukkan lidah beliau.
Artinya seluruh petunjuk syariat yang diajarkan oleh Nabi, dengan apa kamu bisa menjangkaunya? Dengan mengendalikan lisan. Mendengarkan itu, apa kata Muaz? Ya Nabi Allah, a'inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih? Ya Nabi Allah, apakah kita akan dihukum dengan perkataan yang kita ucapkan? Mendengarkan itu Rasul berkata, thaqilatka ummuk. Waduh, malang ibumu punya anak seperti engkau ini, wahai Muaz. Wa hal yukabbun nasu bin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Muaz bertanya, apakah pembicaraan kita akan terus diperhitungkan, akan dihukum kita dengan setiap kata yang kita ucapkan itu? Kata Nabi, thaqilatka ummuk. Malang ibumu kalau begini engkau tidak juga faham. Adakah orang yang dicampakkan, ditunggang balikkan ke dalam neraka kelak? Tidakkah engkau tahu itu akibat dari apa? Hasaidu alsinatihim. Menuai dari perkataan, dari perbuatan lidah mereka. Jemaah rahimakumullah, alangkah berbahayanya kalimat-kalimat yang keluar dari lisan. Dan tentu yang paling berbahaya adalah orang yang kedudukannya dan tugasnya berbicara, seperti saya dan para da'i. Karena ini tugas mengajarkan keilmuan, tidak terlepas dari berucap, dari berbicara. Dan itu juga dilakukan oleh semua kita dimanapun dan kapanpun. Karena itu, wahai kaum muslimin, jamaah Jumu'ah rahimakumullah, timbang-timbanglah sebelum mengatakan sesuatu. Jadikan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini yang membuat heboh negara ini, orang da'i mengucapkan kata yang tidak pantas, mau dikatakan kepada siapapun, mau ke tukang es atau ke siapapun, kalimat itu bukan kalimat yang patut untuk dilemparkan kepada siapapun. Kalau diucapkan, tidak ada orang yang bisa memahami itu adalah perkara pegarah, guyon dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit lawakan-lawakan yang menjadi hiburan hari ini, bahkan memuat perkataan-perkataan yang sebenarnya tidak patut untuk diucapkan antara sesama kita. Sayang, semuanya sudah menjadi bahan tertawaan. Bahkan urusan di dalam kamar pun sekarang menjadi bahan lawakan. Kehormatan pun menjadi bahan candaan. Rupa fisik seseorang yang dicela itu malah menjadi bahan ketawaan. Dan kita katakan itu hiburan. Apakah memang tidak ada lagi ukuran dalam kita berbicara dan berucap yang bisa dipedomani bersama, atau hanya diserahkan kepada selera masing-masing dan keadaan? Saya rasa tidak. Dan hari ini berbicara tanpa tanggung jawab, berbicara hanya menurut selera saja, keluar dari berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya masyarakat awam. Bahkan orang-orang yang berkuasa, memiliki jabatan pun, yang menjadi memegang kebijakan pun terkadang berbicara tidak terkontrol. Bahkan tidak jarang para da'i, para muballigh, yang ketika mereka berdiri di mimbar ini, duduk di meja ta'lim ini, di kursi ta'lim itu, mestinya mereka berpedoman kepada ayat-ayat Allah yang berisikan kelembutan, kesantunan. Yang terjadi
sedikit kekasaran itu diidentikan dengan kehebatan. Kekasaran itu diidentikan dengan ketegasan. Padahal dua hal yang berbeda antara tegas dengan kasar. Kalau kita ingin negeri kita ini aman, suasana kita ingin tenang, maka yang pertama sekali yang harus kita perbaiki semuanya adalah bagaimana mempergunakan lisan. Cukuplah sudah, hai kaum muslimin, perebutan jabatan akhir-akhir ini membuat orang harus memaki. Menurut mereka kalau tidak ada makian, misinya tidak jalan. Mencaci, mencela, bahkan lembaga keulamaan pun tidak selamat dari cacian. Kita merasakan betul. Bahkan saya pribadi difitnah pula, mengejar bapak saya dengan ladiang dan berbagai macam. Diucapkan oleh orang yang mengerti tentang apa itu perkataan yang lurus, qaulan sadida, yang semestinya mengiringi ketakwaan kepada Allah. Kan itu ayat yang diulang-ulang terus di dalam khutbah ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Fitnah, cerita bergalau diambil kemudian dilemparkan dan dipertontonkan kepada orang, dikatakan kemudian tertawa beramai-ramai. Ada yang ustadz, ada yang tokoh. Saya tidak akan tersinggung dengan perkara itu karena masih bisa dikonfirmasi, orang tua saya masih hidup, alhamdulillah, tanya ke beliau. Tetapi yang ingin saya katakan, cukuplah sudah. Tidak patut ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh siapapun orang terhormat. Seperti kasus kata yang kemarin keluar dari seorang dai kepada penjual teh, es teh. Itu juga sebenarnya kalimat-kalimat lain. Sudahlah. Pelintiran, fitnah. Kalau ini diteruskan, wahai kaum muslimin, suatu saat nanti, lama atau cepat, kita akan menyesal semua dengan kata-kata yang kita keluarkan itu. Kita akan berkata, andaikan kalimat itu tidak keluar dari mulut saya. Kan ini yang diingatkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, jaa rajulun ila Nabi SAW faqala, orang laki-laki datang kepada Nabi SAW kemudian berkata, ya Rasulullah, alimni wa aujiz. Ya Rasulullah, beri aku ilmu, ajari aku, beri aku petunjuk. Wa aujiz, namun ringkaskan dan padat. Ringkas dan padat yang dimintanya. Kalimat yang singkat tapi mengandung makna yang begitu banyak dan dalam. Qala, kata Nabi, idza qumta ila shalah atau idza qumta fi salatika, apabila kamu berdiri hendak melakukan salatmu, fasalli salata muwaddi'in. Ini adalah ilmu pertama. Maka salatlah engkau dalam keadaan muwaddi', meninggalkan segala sesuatu, ucapkan selamat tinggal kepada yang lain. Kemudian yang kedua, wala takallam bikalamin ta'tadhir minhu, dan jangan engkau mengucapkan kalimat yang akan engkau sesali nanti. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa ajmi'il ya'sa, dan himpun segala keputusasaan, amma fi aidin nas, terhadap apa yang ada di tangan manusia. Jadi ada 3 nasihat. Yang pertama, kalau berdiri salat, salat muwaddi'. Tinggalkan dalam fikiran kita, dalam segala kesibukan lahiriah kita,
segala hal yang akan mengganggu, ucapkan selamat tinggal sementara dulu. Begitulah perumpamaan, sehingga tidak mengganggu kita di dalam salat. Yang kedua, wala takallam, jangan engkau berucap, jangan engkau katakan sepatah kata pun, ta'tadzir minhu, kamu bisa meminta maaf, menyesal atas perkataan itu. Kenapa kamu ucapkan kalimat itu? Kemudian yang ketiga, wa ajmi'il ya'sa, himpun segala keputushasaan. Artinya buang segala tamakmu, buang segala keinginanmu untuk menjangkau apa yang sudah ada di tangan orang. Amma fi aidin nas. Nah, coba lihat tiga ini dipersandingkan oleh Nabi. Dalam kajian ilmu usul ada namanya dalalatul iqtiran. Walaupun tidak semua ulama memakainya, tapi sebagai isyarat, apabila tiga ini dipergandingkan, apakah ada ikatan antara yang tiga? Salat, bicara yang terukur, jangan sampai menyesal setelah bicara, dan yang ketiga, jangan rakus dan tamak dengan apa yang di tangan manusia. Bukankah di dalam salat kita berlatih untuk mengucapkan kalimat-kalimat pujian, ta'zim, tahmid kepada Allah? Kalau betul orang yang salat, apakah mau dia mengotori lidahnya lagi setelah dia keluar dari masjid ini dengan berbagai ucapan yang dia akan menyesal di kemudian? Dan kenapa yang terakhir, jangan rakus dengan apa yang di tangan manusia, putus asalah, tidak perlu berharap. Kalau sudah di tangan orang, ya sudah, itu jatah dia. Nah, untuk orang tidak, untuk awak tidak kerapik dia orang. Nah, kenapa itu? Karena biasanya yang membuat orang tidak terkontrol di dalam berbicara adalah kerakusan dengan dunia, sehingga takut kehilangan, berpacu mencari sesuatu yang sebenarnya sudah ada takdirnya, qadanya, siapa yang akan mendapat dan siapa yang tidak akan mendapat. Tapi karena kerakusan, seolah-olah jatah kita akan diambil orang, jatah orang bisa kita jangkau. Akhirnya mulut tidak terkontrol. Nah, karena itu, wahai kaum muslimin, mari peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, saya memantau, memperhatikan, mendengar, menerima berbagai kaduan atau pengaduan tentang berbagai macam fitnah, berbagai macam cacian, makian, karena berbagai perebutan akhir-akhir ini. Sekarang sudah selesai. Saya mengajak kita untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, ini sudah selesai. Hentikan caci maki. Hentikan kalimat-kalimat yang akan membuat penyesalan kita di kemudian hari. Mari kita berkata yang ma'ruf. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 263? Qaulun ma'ruf. Qaulun ma'ruf, perkataan yang ma'ruf, wa maghfiratun, dan ampunan, khairum min sadaqatin yatba'uha adha, lebih baik dibandingkan sedekah daripada memberi, daripada kita mengulurkan sesuatu, bahkan tidak membuat apa-apa pun, selama kalimat yang kita ucapkan adalah ma'ruf, itu lebih baik dibandingkan kita memberi tapi menyakiti, berbuat tetapi tidak menjaga perasaan orang, bahkan menyinggung orang yang berbuat kebaikan. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ibadallah, Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Shadaqallahul azim. Di dalam bernasihat pun, kata-kata kasar bukanlah sesuatu yang patut untuk dikeluarkan.
di dalam memberikan tausiah, mengarahkan orang kepada kebaikan, caci maki juga bukanlah menjadi obat. Karena itu, mari kita belajar dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ketika mengarahkan dua orang nabinya, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam, ketika disuruh untuk menyampaikan pesan Allah kepada manusia durjana yang mengaku menjadi Tuhan. Bukankah itu kemaksiatan tertinggi di dunia ini? Manusia mengaku menjadi Tuhan. Yang diutus adalah dua orang nabi, Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihimassalam. Apa kata Allah kepada dua nabinya? Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu telah melakukan kedurjanaan melampaui batas. Ini yang disuruh adalah orang yang mulia, kedudukannya Nabi dan Rasul. Yang akan ditegur manusia durjana. Tidak ada kedurjanaan yang melebihi dari manusia mengaku menjadi Tuhan. Tapi bagaimana cara menyampaikan pesan Allah? Kata Allah, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakan kepada keduanya perkataan yang lembut, mudah-mudahan dia terperingatkan dan muncul rasa takut di dalam dirinya. Coba bayangkan, Nabi Musa nabi, Nabi Harun nabi, manusia pilihan, disuruh berkata yang lembut kepada Fir'aun, manusia paling durjana. Apalagi kita hari ini, kita belum sehebat Musa, jauh dari Musa, jauh dari Harun, sangat jauh dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat beliau. Yang kita hadapi belum juga parah setingkat Fir'aun. Nah, karena itu, apa alasan kita untuk memaki orang? Apa alasan untuk memfitnah orang? Sadarlah, kalau seorang nabi saja disuruh menghadapi Fir'aun dengan perkataan yang lembut, masa kita yang hanya manusia biasa berhadapan dengan orang walaupun tersalah, kan belum kesalahannya setingkat Fir'aun sekalipun. Mengapa harus berkata kasar dan memfitnah? Cobalah renung.